Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan. Karena ini menarik untuk kita perbincangkan, teman-teman. Dimana kemarin itu pada waktu Rakernas Partai Nasdem, Pak Anies adalah salah seorang yang diunggulkan dan memang mendapatkan suara terbanyak di Rakernas Partai Nasdem untuk diusung menjadi salah satu calon presiden. Karena ada dua lagi yang juga diusulkan, yaitu Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa. Tetapi kalau kita melihat, teman-teman, posisi Ganjar ketika ada berita bahwa dirinya itu masuk dalam usulan calon presiden dari Nasdem, dia katakan bahwa dia itu adalah kader PDIP. Kader PDIP itu akan tunduk dan patuh kepada aturan partai, di mana di PDIP itu yang bisa menentukan calon presiden dari PDIP adalah Megawati Soekarno Putri. Artinya secara tidak langsung Ganjar Pranowo itu menolak terkait usulan untuk diusung menjadi calon presiden dari Partai Nasdem. Ini menariknya, teman-teman, dari sikap Ganjar. Namun demikian, kalau kita melihat dari sikap Pak Anies Baswedan, Pak Anies kemarin sudah memberikan penjelasan. Beliau menghargai, menghormati keputusan dari pihak Partai Nasdem yang mengusulkan namanya menjadi salah seorang calon kandidat Presiden 2024. Dan Pak Anies juga berterima kasih kepada Pak Surya Paloh diberikan kesempatan untuk maju di 2024 lewat Partai Nasdem. Namun demikian, teman-teman, kalau saya melihat Pak Anies Baswedan mengiyakan mau diusung untuk menjadi calon presiden. Dan semua itu tergantung dari Pak Surya Paloh. Karena kemarin Pak Surya Paloh itu mau pikir-pikir dulu, mau merenung dulu, mau bertanya kepada hati nurani siapa yang layak diusung menjadi calon presiden. Jadi masih ada dua, teman-teman, kemungkinan, yaitu Andika Perkasa dan Anies Baswedan. Tetapi kalau kita melihat Pak Andika Perkasa itu dari berbagai lembaga survei itu namanya tidak menonjol, teman-teman. Jadi elektabilitasnya itu rendah, kalah jauh kalau dibandingkan Pak Anies Baswedan. Sehingga logika saya mengatakan kandidat yang akan diusung dari Partai Nasdem yaitu Pak Anies Baswedan kalau melihat keadaan yang sebenarnya di Partai Nasdem terkait 3 calon presiden tersebut. Nah, terkait usulan calon presiden dari Partai Nasdem, ini juga ada kegiatan yang hampir sama, teman-teman, dari PKS. PKS hari ini menggelar Rapimnas pada tanggal 20 sampai 21 Juni 2022. Di mana dalam Rapimnas itu diselenggarakan di Hotel Said Jakarta dan akan menerima masukan dari DPP maupun dari DPW terkait calon presiden. Jadi hari-hari ini, teman-teman, PKS mencoba mengkalkulasi, membuat kriteria siapa-siapa yang layak untuk menjadi calon presiden. Nah, untuk calon presiden itu sendiri ada di tangan Majelis Syuro PKS. Jadi Majelis Syuro itu nanti akan berdiskusi siapa yang layak untuk diusung di PKS. Tetapi kalau kita melihat, teman-teman, banyak kader dari PKS itu yang mengusulkan Pak Anies Baswedan. Jadi kalau kita melihat ini semua, memang ada peluang koalisi antara PKS sama Partai Nasdem. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya terkait PKS yang mencoba untuk menganalisa atau membuat kriteria calon presiden di 2024. Kita baca berita, teman-teman, dari Kumparan. PKS mengatakan banyak anggota PKS dukung ke Anies Capres, tak harus jadi kader partai. Nah, ini luar biasa, teman-teman, kalau banyak kader PKS yang mendukung Pak Anies. Artinya peluang Pak Anies diusung dari PKS itu tinggi, sebagaimana peluang Pak Anies diusung dari Partai Nasdem. Maka PKS sama Partai Nasdem punya peluang juga untuk melakukan koalisi untuk mengusung Capres Anies Baswedan. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman menyebut banyak kader yang ingin agar partai mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Hal ini, kata dia, terungkap dari survei yang dilakukan PKS secara internal. Menurut hasil survei, banyak dari anggota PKS cenderung kepada Anies Baswedan.
Ini secara survei dan di forum ini belum ada dan dalam 2 hari ini, kata Sohibul di Hotel Grand Said, Jakarta Pusat, Senin 20 Juni 2022. Sohibul menuturkan Anies tak harus menjadi kader PKS jika akan diusung sebagai capres. Ia menyebut hal ini juga merupakan bukti bahwa capres tidak harus berasal dari parpol. Nggak masuk PKS, nggak masalah. Jadi sekaligus kita ingin memberikan politik kepada masyarakat. Kan banyak yang berpersepsi karena pencapresan itu harus lewat parpol, seolah-olah dia harus menjadi kader parpol. Tidak demikian tuturnya. Jadi PKS ini juga tidak memaksa teman-teman, juga tidak meminta kepada capres misalkan Pak Anies untuk masuk di PKS. Sebagaimana kemarin ketika Pak Anies diusulkan di Nasdem, tidak harus Pak Anies menjadi kader Partai Nasdem. Dan saya pikir ini lebih baik teman-teman, kalau Pak Anies tidak masuk ke salah satu partai politik, biar Pak Anies itu netral, biar tidak berat sebelah. Biarkan mereka itu mengusung Pak Anies tetapi posisinya sama. Seandainya nanti Pak Anies menang, ini bisa mengambil dari PKS, dari Nasdem, atau dari partai pengusung untuk menjadi misalkan menteri dan sebagainya. Ketentuan Undang-Undang Dasar itu memang mekanismenya harus lewat parpol, tapi yang bersangkutan bisa bukan orang parpol, bisa juga dia tidak harus jadi kader parpol, sambung Sohibul. Sohibul menuturkan DPP PKS akan meminta masukan dari seluruh DPW terkait capres yang bakal diusung partai. Ia ingin capres yang diusung memberikan cocktail efek kepada partai. Namun, nanti dari panitia akan dimintakan pendapat sesuai dengan usulan DPW dari daerah masing-masing. Kira-kira capres yang kondusif untuk cocktail efek untuk PKS dan nanti akan tahu, tambah dia. Selain capres, kata Sohibul, DPP juga akan meminta masukan kepada DPW terkait parpol mana saja yang dinilai bisa bekerjasama dengan baik sebagai koalisi. Mereka akan diberikan waktu untuk menyebutkan partai apa saja yang kondusif untuk kerjasama dengan PKS, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Dan nanti dari situ dapat data yang kondusif, tutup Sohibul. Menarik teman-teman, dari PKS ini terkait calon presiden. Banyak suara, banyak pendapat, banyak dukungan dari kader PKS bahwa Pak Anies salah seorang calon presiden yang diunggulkan di PKS. Ini menarik teman-teman kalau kader PKS itu mengusung Pak Anies, sehingga menambah kekuatan, menambah amunisi baru bagi Nasdem untuk kekeh, untuk kokoh, untuk lanjut mengusung Pak Anies di 2024. Karena kalau Pak Surya Paloh hanya mengusung Pak Anies sendirian, ya kurang memenuhi syarat presidensial threshold 20% teman-teman. Perlu gandengan partai politik lain, 2 atau 3. Jadi sudah ada Nasdem, kemudian nanti misalkan ada PKS, kemudian ada Demokrat. Ini luar biasa teman-teman. Kalau dari Nasdem ini sudah dikatakan tidak ada kadernya yang diusulkan menjadi capres, dan kita juga berharap mudah-mudahan PKS juga begitu, tidak punya kader internal untuk diusung menjadi capres atau cawapres. Nah, tinggal Demokrat. Nah, Demokrat nanti kalau masuk, mungkin AHY bisa diusulkan menjadi cawapresnya Pak Anies Baswedan. Jadi 3 partai politik cukuplah untuk mengusung Anies AHY untuk 2024. Lalu bagaimana teman-teman, kemarin katanya PKS sama PKB itu membentuk koalisi semut merah. Jadi kalau semut merah kemarin menurut dari P3, semut merah itu cenderung bekerja sendiri-sendiri, tidak bisa bekerja sama. Jadi satunya ke sana, satunya ke sana, satunya ke sana. Ini tidak kompak. Kenapa kok tidak dibuat semut hitam yang bisa berjalan beriringan, yang bisa bekerja sama, tetapi memilih nama semut merah? Dan ini kejadian teman-teman. Ternyata PKB ini kemarin menghubungi Pak Prabowo Subianto dan rencana untuk berkoalisi mengusung Prabowo capres, Caimin cawapresnya. Kemudian PKS juga begitu, belum menentukan sikap. Dan malah ada keinginan untuk bertemu dengan Partai Nasdem. Makanya ini yang saya maksud kejadian.
Ternyata semut merah itu bekerja sendiri-sendiri, tanpa ada komando, tanpa ada kerjasama yang baik. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Asrul Sani itu ada benarnya, bahwa semut merah itu cenderung bekerja sendiri-sendiri. Nah ini jadinya teman-teman, PKB bekerja sendiri, PKS bekerja sendiri, akhirnya tidak bisa berkoalisi. Karena sebelumnya teman-teman, ini mau ada tambahan koalisi di PKB, PKS sama Demokrat. Tetapi kalau melihat kondisi seperti ini, kayaknya sulit untuk melakukan koalisi yang permanen menuju 2024. Dan kecenderungannya malah kalau kita melihat PKS ini mau berkumpul, berkoalisi, berjamaah dengan Partai Nasdem. Karena apa? Karena anggota atau kader partai PKS ini cenderung untuk mengusung Pak Anies Baswedan. Ini berdasarkan hasil survei yang dicek, yang dilihat oleh Sohibul Iman, bahwa sebagian besar kader PKS mengusulkan Pak Anies Baswedan untuk menjadi Capres 2024. Nah itu teman-teman terkait PKS yang hari ini mengadakan Rapimnas tanggal 20 sampai 21 Juni 2022, dan Rapimnas itu bertujuan untuk meminta pendapat saran dari DPP maupun DPW terkait kriteria calon presiden di 2024. Jadi ini hampir sama dengan kemarin Rakernas dari Nasdem yang akhirnya merekomendasikan calon presiden. Jadi kalau saya melihat ini Nasdem lebih cepat mengusulkan calon presiden. Nah, tetapi kalau Rapimnas PKS ini belum sampai ke sana, masih mencari kriteria siapa yang layak, kemudian apa yang harus menjadi kriteria untuk menjadi calon presiden. Ini masih kriteria atau syarat-syarat untuk maju menjadi calon presiden. Karena di PKS itu yang bisa menentukan capres adalah di majelis syuronya. Jadi nanti majelis syuro berdiskusi untuk mengusung calon presiden. Jadi kalau saya melihat lebih ke depan, lebih maju sedikit, di Nasdem langsung mengusung calon presiden. Dan mudah-mudahan partai-partai politik nanti akan menemukan temannya sendiri teman-teman. Jadi teman yang sevisi semisi akan berkumpul untuk mengusung calon presiden. Jadi kalau misalkan antara PKB dan Gerindra punya chemistry, kemudian mengusung calon presiden, ya monggo silahkan. Jadi nanti akan ada pasangan Prabowo Caimin 2024. Karena kalau kita melihat antara Gerindra sama PKB ini sudah cukup melebihi dari 20%. Bisa maju di 2024. Nah itu teman-teman yang bisa kita bahas, dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.